Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, karena masih di nuansa bulan Syawal ya, di momen Hari Raya Idul Fitri, saya pribadi ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika selama pembelajaran daring kita sampai di pertemuan ke-8 kemarin ada salah atau khilaf dari saya, baik itu yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya lanjutkan pada pertemuan kita yang ke-9 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Setelah di pertemuan ke-7 sebelum UTS kemarin kita membahas tentang apa itu komunikasi data. Nah, setelah UTS, saya tetap akan memberikan materi selain nanti ada video tutorial untuk praktek. Satu contoh kita membuat sistem informasi manajemen. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem pengolahan data komputer, ya. Jadi tinjauan pembahasan di bab ini adalah setelah mempelajari bab ini, Anda akan memahami apa yang dimaksud dengan pengolahan data, kemudian Anda mengetahui jenis teknologi yang dapat digunakan dalam pengolahan data, memahami tugas yang dilakukan oleh sistem pengolahan data itu seperti apa tugasnya, kemudian Anda juga akan mengenal serangkaian subsistem pengolahan data terpadu yang dapat dijumpai dalam berbagai organisasi. Kemudian Anda akan mengetahui bagaimana pendiagraman arus data digunakan untuk mendokumentasikan sistem bisnis. Serta yang terakhir adalah Anda akan memahami peranan pengolahan data dalam pemecahan masalah. Saya ulas sedikit sama di pertemuan pertama kita, pengenalan tentang brainware ya. Jadi terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam bagian sistem komputer. Beberapa peran diantaranya itu adalah sistem analisis, yaitu orang yang merancang suatu atau sebuah sistem informasi. Kemudian programmer itu adalah orang yang membuat programnya, yang programmernya itu orang yang mengetikkan kode program atau source code atau codingannya itu ya. Kemudian end user itu adalah orang yang menggunakan komputer secara langsung. Kalau di Universitas Muhammadiyah Gresik ada sistem informasi akademik, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, dan lain sebagainya, maka end usernya ya pengguna dari sistem itu. Nah, brainware jadi tugas dan tanggung jawab sistem analis pada sistem secara keseluruhan. Itu tugas dan tanggung jawabnya adalah pengetahuan analis sistem harus luas, jadi tidak hanya pada teknologi komputer tetapi juga pada bidang aplikasi yang ditanganinya. Pekerjaan analis sistem itu dalam pembuatan program itu terbatas pada pemecahan masalah secara garis besar, melibatkan hubungan banyak orang karena nanti ada stakeholder pengguna sistem itu, sehingga tidak terbatas pada sistem saja. Kemudian programmer pada sistem secara keseluruhan, tugas tanggung jawabnya adalah programmer harus memiliki pengetahuan yang cukup ya, terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilitas, dan bahasa-bahasa program yang diperlukan. Kemudian pekerjaan programmer itu bersifat teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-instruksi program. Kemudian programmer tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang karena dia terbatas pada sesama pemrogram dan analis sistem saja yang mempersiapkan rancang bangun atau spesifikasi program yang diperlukan oleh sistem yang akan dikembangkan. Sedangkan brainware, jadi pengetahuan dan keahlian yang diperlukan bagi seorang analis sistem yang baik itu apa? Yang pertama yaitu teknik pengolahan data, teknologi komputer dan pemrograman komputer. Yang kedua, ahlian dalam penggunaan alat, tools, dan teknik untuk pengembangan ya, software maupun penggunaan komputer, keahlian menggunakan komputer. Kemudian pengetahuan teknis tentang hardware, teknologi komunikasi data, bahasa-bahasa komputer, sistem operasi, utility, dan paket-paket perangkat lunak lainnya, serta pengetahuan tentang bisnis secara umum. Kenapa? Supaya analis sistem ini bisa berkomunikasi dengan pengguna sistem. Jadi misal akuntansi
manajemen, pemasaran, personalia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengetahuan dan keahlian yang harus dimiliki selain itu adalah pengetahuan tentang metode kuantitatif, misalnya linear programming, dynamic programming, regression, network, jaringan, decision tree, pohon keputusan, tren, dan simulasi, serta mampu memecahkan masalah kompleks ke dalam masalah kecil, bagian-bagian bisnisnya ya, kemudian menganalisanya dan merangkainya kembali menjadi suatu sistem yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, serta harus ahli berkomunikasi dan membina hubungan, misalnya wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam ya. Kemudian bisa dengan komunikasi yang baik, maka dia juga bisa mempresentasikan dari rancangan desain yang sistem yang akan dibuat. Kemudian dalam komunikasi dalam meeting, pertemuan misalnya dengan stakeholder, dan membuat laporan-laporan, serta memahami metodologi pengembangan sistem informasi. Ada metodologinya kemarin. Kemudian sistem sederhana itu adalah seorang analis sistem. Dia akan merangkap jabatannya sebagai pemrogram atau analis atau pemrogramer, atau sebaliknya. Nah, sistem kompleks, jika sistem yang mau dikembangkan itu adalah kompleks ya, maka dia membutuhkan sejumlah orang dalam timnya. Yang pertama biasanya dibutuhkan apa? Yang pertama itu manajer untuk analis sistem. Jadi kalau manajer ini bertugas sebagai ketua atau koordinator tim dalam pengembangan sistem, dia tugasnya adalah mengarahkan, mengontrol, dan mengatur anggota timnya, kemudian membuat schedule pelaksanaan proyek pengembangan sistem, serta dia bertanggung jawab dalam mendefinisikan masalah ya. Jadi dia harus bisa mendefinisikan sebenarnya ada masalah apa, sehingga dia bisa melakukan studi kelayakan, dan dia bisa dengan analisis sistem, dia bisa menyebutkan detail dari kebutuhan sistem yang akan dikembangkan nanti. Selain dia juga harus bisa mendesain sistem dan menerapkannya, mengimplementasikannya nanti. Kemudian manajer harus bisa memberikan rekomendasi perbaikan sistem, mewakili tim untuk berhubungan dengan pemakai sistem, pengguna sistem dalam hal perundingan ya, pada saat meeting, negosiasi, harga, dan lain sebagainya, serta pemberian nasihat kepada manajemen dan pengguna sistem. Kemudian manajer harus mampu membuat laporan-laporan kemajuan proyek, progress report dari project sistem yang akan dibangun itu, serta mengkaji ulang dan memeriksa kembali hasil kerja dari tim. Yang kedua yaitu ketua analis sistem atau lead system analyst. Dia bertugas sebagai wakil dari manajer analis sistem, maka tugasnya adalah membantu tugas dari manajer analis sistem dan mewakilinya bila manajer analis sistem berhalangan hadir. Kemudian ada analis sistem senior, biasanya analis sistem yang sudah berpengalaman ya ikut dalam beberapa tim pembuatan project sistem. Kemudian analisis sistem junior ini adalah analis sistem yang belum berpengalaman dan biasanya masih membutuhkan bimbingan dari analis sistem yang lebih senior, serta programmer aplikasi senior karena dibutuhkan pengalaman dari pemrogram komputer yang sudah punya jam terbang tentunya ya dalam pembuatan sistem, sehingga dia tugasnya adalah merancang spesifikasi dari program aplikasi yang akan dibuat dan mengkoordinasi kerja dari pemrogram lainnya. Jadi nggak hanya satu programmer, kalau mau program itu, sistem itu diselesaikan dalam kurun waktu yang cepat, harus ada beberapa programmer dengan ada satu ketua programmernya. Kemudian programmer aplikasi, yaitu programmer komputer yang cukup berpengalaman dan dapat melakukan tugasnya tanpa harus dibimbing secara langsung lagi. Kalau programmer aplikasi junior itu pemrogram komputer yang belum memiliki pengalaman yang banyak ya, artinya dia belum punya jam terbang tinggi dan masih di bawah bimbingan langsung dari pemrogram yang lebih senior. Ini dilibatkan pada pembuatan modul-modul program yang sederhana, seperti misalnya pembuatan modul-modul untuk bentuk-bentuk input dan output sistem. Nah, konsep dasar sistem informasi dan sistem teknologi informasi di awal sudah sebenarnya, cuman saya ulang lagi sedikit sebelum masuk ke tentang pengolahan data. Jadi definisi sistem
secara pendekatan prosedur adalah kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Maka sistem itu lebih menekankan pada prosesnya. Contohnya sistem informasi akuntansi, prosedur penerimaan, pengeluaran, kas, penjualan, pembelian, dan buku besar. Nah itu. Kemudian ada pendekatan komponen. Kalau tadi pendekatan prosedur, kalau pendekatan komponen, maka sistem itu adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Fisiknya yang lebih terlihat. Contohnya adalah sistem komputer yang merupakan kumpulan perangkat keras dan lunak. Kemudian tujuan sistem informasi, tujuannya adalah menghasilkan informasi yang bersumber dari data, kemudian data itu diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya atau pemakainya, bagi para pengguna sistem atau end user tadi. Nah, agar informasi berguna, maka dia harus didukung oleh 3 komponen. Yang pertama relevansi, maka data itu harus relevan dengan informasi yang diperlukan oleh si pengguna sistem. Kemudian informasi itu harus diterima secara timeline, tepat waktu. Ya kalau ada delay nggak sesuai dengan waktu yang diperlukan oleh pengguna, ya sama saja nggak berguna informasi itu. Kemudian informasi itu harus akurat. Nah, output yang tidak didukung oleh 3 komponen tersebut maka dinamakan sampar atau sampah, istilahnya garbage ya. Nah, sistem informasi yang sudah jadi sampah sudah nggak diperlukan lagi karena sudah nggak akurat, nggak tepat waktu maupun nggak relevan, nggak sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya kamu perlu sistem perlu data penjualan per bulan ini, tapi yang kamu terima adalah misalnya data produksi. Nah, itu kan nggak relevan antara yang kamu butuhkan dengan informasi yang kamu dapatkan. Nah, lantas bagaimana dengan konsep pengolahan data? Ya, maka pengolahan data itu menggunakan komputer terkenal dengan istilah pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing. Pengolahan data atau data processing itu adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti dalam bentuk suatu informasi. Pengertian PDE, Processing Data Elektronik, adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yang berupa komputer. Jika dalam data saja, misalnya katakanlah PNB, dia membutuhkan informasi gitu ya untuk diolah siapa saja sih mahasiswa yang masuk ke UMG ini sebarannya dari daerah mana saja misalnya, sehingga dia bisa data itu, informasi itu tadi bisa digunakan kepada Kabiro atau Kapak di BMB untuk melakukan promo ke beberapa SMA atau daerah. Nah, maka kalau datanya itu masih dalam bentuk data mentah gitu ya, dia akan kesulitan membaca data itu misalnya, maka data itu disajikan diolah, kemudian disajikan ditampilkan dalam sistem informasi misalnya dalam bentuk grafik fusion chart gitu ya, grafik yang interaktif sehingga Kabiro atau Kapak bagian PRB-nya cukup melihat trennya, tren yang masuk ke UMB setiap tahunnya ini sebarannya dari daerah mana saja, sebarannya dari beberapa sekolah yang ada di mana saja, sehingga dia bisa mengetahui di titik mana dia harus melakukan promosi seperti itu. Kemudian siklus pengolahan data, 3 tahapan dasar siklus pengolahan data atau data processing life cycle, yaitu input, kemudian data itu diolah dengan sebuah model ya, kemudian jadilah sebuah output luaran yaitu berupa informasi. Nah, pengembangan siklus pengolahan data jadi ditambah 3 tahapan lagi, yaitu teknologi, kemudian basis data, serta kontrol atau pengendalian. Jadi siklus pengolahannya yaitu pengolahannya dengan tools, basis data, kemudian teknologi, ada teknologi dan ada kontrol. Nah, pengembangan siklus pengolahan data, jadi input
Pada tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer lewat alat input ya, input device. Kemarin sudah tahu apa saja alat input itu. Nah, tahapan ini meliputi kegiatan collecting, pengumpulan data, verifying atau verifikasi data, dan encoding. Ya. Nah, pencatatan data untuk sistem informasi berupa dokumen dasar itu akan membantu penanganan arus data sistem informasi, sehingga arus data sistem informasi itu harus dapat menunjukkan macam data yang harus dikumpulkan, kemudian data itu dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat, kemudian mendorong lengkapnya data akuntansi karena disebutkan satu persatu dalam dokumen dasarnya. Kemudian bertindak sebagai pendistribusi data untuk individu atau departemen lain sebagai alat bantu pembuktian terjadinya transaksi. Jadi kalau ada audit gitu ya, audit trail di sebuah organisasi, kita bisa cek dari situ. Kemudian digunakan sebagai cadangan dari file-file data di komputer. Nah, proses pemasukan data yang ditangkap di dokumen dasar itu adalah data dokumen dasar ya, kemudian proses pemasukan data. Output atau luaran itu adalah di tahap ini merupakan proses menghasilkan output atau keluaran dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device ya, sehingga dia bisa berupa sebagai informasi. Output dari sistem informasi ini dibuat menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model tertentu. Kemudian basis data itu apa? Basis data itu kumpulan data kemarin yang saling berhubungan satu dengan lainnya, di mana di situ ada, kalau kita menggunakan basis data relasional, ada basis data non relasional. Kalau basis data relasional, maka di dalamnya di situ akan ada beberapa kumpulan tabel. Di dalam tabel ada beberapa atribut. Nah, kalau basis data non relasional, maka ada beberapa collection, bukan lagi tabel, penamaannya adalah collection. Nah, tersimpan di perangkat keras komputer dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak dan dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. 3 hal yang berhubungan dengan basis data. Yang pertama, data yang diorganisasikan dalam bentuk basis data. Yang kedua, simpanan permanen atau storage, bagian dari perangkat keras ya, berupa hard disk. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak guna memanipulasi data dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman atau berupa paket aplikasi database management system, misalnya DBase, Workspace, Microsoft Access, Oracle, MySQL, dan lain sebagainya. Nah, komponen model informasi yang berasal dari data yang diambil dari basis data itu diolah menggunakan model tertentu ya, baik itu model logika, ada if, else, and if, kemudian ada model matematika, rumus-rumus matematis untuk menghitung hasil suatu informasi dan lain sebagainya. Itu. Kemudian komponen teknologi jadi merupakan komponen yang penting di sistem informasi ya. Hal tersebut biasanya berguna untuk mendukung ketepatan waktu hasil informasi yang dihasilkan dengan dukungan teknologi sistem komputer, hardware, dan software, dan teknologi sistem telekomunikasi. Komponen kontrol itu menjamin informasi yang dihasilkan akurat. Maka klasifikasi komponen kontrol itu ada 2. Yang pertama sistem pengendalian secara umum dan yang kedua sistem pengendalian aplikasi. Pada sistem pengendalian secara umum itu ada pengendalian organisasi, dokumentasi, perangkat keras, keamanan fisik, keamanan data, dan komunikasi. Sedangkan sistem pengendalian aplikasi biasanya sudah diprogram softwarenya untuk pengendalian masukan, inputan gitu ya, proses dan keluaran. Kontrol digit check, zero balance check, reasonable check, dan lain sebagainya. Itu contoh pengendalian aplikasi. Kemudian dalam pengolahan data, metodenya ada beberapa. Misalnya yang pertama yaitu batch processing, jadi proses tunda. Ciri-cirinya adalah biasanya data dikumpulkan terlebih dahulu, lalu proses dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian memiliki jumlah data yang sangat besar, diawali proses perekaman data dulu, kemudian kegiatan perekaman data tadi terpisah dari proses pengolahan atau offline operation. Nah, yang kedua adalah metode immediate processing, yaitu proses segera. Kalau tadi proses tunda, batch processing. Kalau immediate processing, ciri-cirinya adalah
dilakukan pengolahan sesegera, mempunyai terminal sebagai alat untuk memasukkan data, kemudian adanya online operation, proses perekaman dan pengolahan jadi satu, serta waktunya singkat atau cepat. Nah, dari pengolahan data tadi, maka saya menjelaskan tentang sistem informasi berdasarkan dukungan kepada pengguna atau end user-nya. Ya, sistem pemrosesan transaksi, transaction processing system, sistem informasi manajemen, management information system, office automation system, sistem otomasi perkantoran, kemudian decision support system, sistem pendukung keputusan, executive information system, sistem informasi eksekutif, group support system, sistem pendukung kelompok, dan sistem pendukung cerdas intelligent support system. Mengingat executive information system, decision support system, dan management information system ini biasanya digunakan untuk mendukung manajemen, maka ketiga sistem ini biasanya disebut sebagai sistem pendukung manajemen atau management support system yang ada di sebuah organisasi. Nah, fungsi dan pemakainya, kalau transaction processing system, fungsinya adalah menghimpun dan menyimpan informasi transaksi. Penggunanya adalah orang yang memproses transaksi. Orang-orang yang memproses transaksi harian yang ada di level organisasi, misalnya SDM, dia memproses transaksi harian, ada pembagian, ada absensi, dan lain sebagainya. Manajemen information system itu fungsinya mengkonversi data yang berasal dari transaction processing system menjadi informasi yang berguna untuk mengelola organisasi dan memantau kinerja. Penggunanya adalah semua level manajemen. Jadi kalau di organisasi dari low level, middle level, top level, maka yang MIS ini adalah sistem yang digunakan, yang ditujukan untuk bagian manajemen, manajer biasanya, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan lain sebagainya, di mana data-data itu diperoleh dari level yang ada di bawahnya, level manajemen. Ya. Kemudian decision support system fungsinya adalah membantu pengambil keputusan, ya, orang atau people-nya, dengan menyediakan informasi, model atau perangkat untuk menganalisa informasi. Penggunanya siapa di sistem support system ini? Pengguna di sistem pendukung keputusan adalah analis, manajer, dan profesional, bukan individual ya. Manajer tingkatannya manajer, analis, dan profesional, bukan staff yang di bawah atau individu. Nah, Executive Information System itu menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif, sehingga dia tanpa mengharuskan eksekutif itu menjadi ahli analisis. Jadi seorang eksekutif itu nggak perlu melihat beberapa tabel untuk menganalisis data jadi supaya jadi informasi. Dia biasanya bersifat lebih interaktif, ya. Nah, biasanya siapa penggunanya? Manajemen tingkat menengah dan atas. Kemudian Executive Support System pakar ini menyediakan pengetahuan pakar pada bidang tertentu untuk membantu pemecahan masalah. Penggunanya adalah orang yang hendak memecahkan masalah yang memerlukan kepakaran. Misalnya dokter, gitu ya, ada sistem pakar untuk penyakit apa dan lain sebagainya. Kemudian OAS atau otomasi perkantoran tadi, Office Application System gitu ya, menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen maupun pesan-pesan sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Penggunanya ya staff maupun manajer. Nah, sehingga kita analogikan yang umum di sebuah perusahaan atau organisasi itu dianalogikan dalam bentuk piramid ini tadi. Dia dibagi menjadi beberapa level. Ada manajemen strategis, biasanya untuk mengambil keputusan jangka panjang terkait dengan visi misi perusahaan, ya, yang harus digolkan, yang harus jadi target itu. Kemudian ada manajemen taktis, manajerial, kemudian manajemen operasional dan pekerjaan operasional. Nah, di sini ada bagian SDM, produksi, pemasaran, akuntansi keuangan. Ini sistem yang diperuntukkan tadi. Ada manajemen information system, executive information system, decision support system, kemudian office application system, transaction processing system, dan lain sebagainya. Nah, maka
Sistem informasi yang mengandung karakteristik beberapa kategori tadi disebut sebagai sistem hibrid atau campuran. Sistem informasi yang dirancang untuk menghasilkan informasi dan mendukung pengambilan keputusan untuk berbagai level manajemen dan fungsi-fungsi bisnis dan sekaligus melakukan pemrosesan transaksi itu disebut sebagai sistem informasi fungsional silang atau cross functional information system. Ya, atau sistem informasi yang terintegrasi atau integrated information system menurut O'Brien pada tahun 1991. Nah, sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi yang pertama kali diimplementasikan, fokus utamanya adalah pada data transaksi. Maka sesuai dengan namanya, sistem informasi ini digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan memproses data transaksi, serta kadang-kala mengendalikan keputusan yang merupakan bagian dari transaksi. Contohnya, mengendalikan keputusan adalah sistem pemrosesan transaksi yang sekaligus dapat memvalidasi keabsahan kartu kredit atau mencarikan rute pesawat terbang yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, maka model sistem pemrosesan transaksinya seperti ini. Memasukkan data transaksi bisnis, kemudian pemrosesan transaksi, laporan dokumen dan keluaran, kemudian pemrosesan transaksinya ada diambil dari basis data, tempat penyimpanan data. Nah, ini ya jadi permintaan jawaban akan pihak yang bertransaksi dan stakeholder pengguna sistemnya serta manajer level bawah. Maka karakteristik dari sistem pemrosesan transaksi menurut Turban, McLean, dan Weather pada tahun 1999 dia mengatakan karakteristik sistem pemroses transaksi itu adalah jumlah data yang diproses sangat besar, sumber data umumnya internal, dan keluaran atau outputnya itu dimaksudkan untuk pihak internal, meskipun bisa juga untuk mitra kerja dari misalnya vendor, kemudian distributor dan lain sebagainya. Kemudian pemrosesan informasi dilakukan secara teratur. Apakah itu parodiknya harian, mingguan, dan lain sebagainya. Kemudian kapasitas penyimpan basis datanya besar. Kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar. Kemudian umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu, masukkan data dan keluaran terstruktur, mengingat data yang diproses cukup stabil, maka data diformat dalam satu standar. Nah, ini ya. Ini penjelasan saya tentang pengolahan data, sistem pengolahan data. Nanti kita bisa langsung praktek, ada video tutorial yang insya Allah saya upload ya ke Spada tentang praktek penggunaan sistem informasi manajemen. Kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya atau terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung komen ya, diketik komen di bawah dari video yang sudah saya unggah di YouTube channel saya, atau bisa juga ditanyakan di WA grup kelas, atau bisa juga langsung WA pribadi ke saya. Insya Allah akan saya jawab selama tidak jam-jam tertentu gitu ya. Atau bisa juga menuliskan pesan message di Spada. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.